Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok geografi kelas 10 IPA 2. Saya Saskia Amanda Putri. Saya Siti Fatimah Zahra. Saya Vini Wini Agustin. Saya Alfani Karafiki. Saya Rasyid Al-Jidani Fardal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Nah, sebelumnya mari kita mengetahui apa sih siklus hidrologi itu. Siklus hidrologi adalah gerakan air laut ke udara yang kemudian jatuh kembali ke permukaan tanah sebagai bentuk hujan atau bentuk presipitasi lain yang kemudian mengalir kembali ke laut. Siklus hidrologi juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu siklus hidrologi pendek atau kecil, yang kedua adalah siklus hidrologi sedang, dan yang ketiga adalah siklus hidrologi besar atau panjang. Nah, jenis siklus hidrologi yang pertama adalah siklus kecil atau pendek. Siklus ini terjadi ketika air laut menguap akibat panas dari matahari. Nah, proses ini dinamakan dengan evaporasi. Setelah terjadi proses evaporasi, kemudian terjadi dengan proses kondensasi, yaitu proses ketika air laut mengembun membentuk sebuah awan. Setelah terbentuknya sebuah awan yang menggumpal, akhirnya ada proses presipitasi. Proses ini adalah proses ketika uap-uap air berubah menjadi titik-titik air dan kemudian turun kembali ke permukaan laut. Siklus yang kedua adalah siklus sedang. Siklus ini terjadi ketika air laut menguap akibat energi matahari, yaitu panas. Nah, proses ini disebut juga dengan evaporasi. Setelah air laut menguap, uap-uap air akan dibawa oleh angin ke daratan yang lebih dingin. Proses ini disebut juga dengan adveksi. Setelah itu, uap-uap air ini akan mengembun dan berubah menjadi awan. Proses ini disebut juga dengan kondensasi. Setelah awan mengembun, akhirnya awan-awan itu akan mengeluarkan titik-titik air dan akan jatuh ke daratan. Proses ini disebut juga dengan presipitasi. Air yang diturunkan oleh awan sebagai hujan akan menyerap ke dalam tanah yang juga disebut dengan infiltrasi, atau akan masuk ke sungai dan danau lalu mengalir kembali ke dalam laut. Siklus yang terakhir ada siklus panjang atau besar. Nah, siklus ini terjadi ketika air laut menguap akibat dari energi panas matahari. Proses ini disebut juga dengan evaporasi. Setelah uap-uap air itu akan dibawa oleh angin ke daratan yang lebih dingin, seperti pegunungan atau kutub. Proses ini disebut juga dengan adveksi. Dan setelah uap-uap air ini dibawa ke tempat yang lebih dingin, akan mengalami pendinginan dan akan berubah menjadi kristal-kristal es yang kemudian menjadi hujan salju. Hujan salju ini akan menumpuk menjadi padang salju. Setelah itu salju-salju yang ada di padang-padang salju ini akan mencair dan akan mengalir ke sungai es atau gletser. Setelah mengalir ke sungai gletser, akan kembali lagi ke laut. Nah, selain penguapan oleh air laut atau yang disebut juga dengan evaporasi, penguapan juga terbagi menjadi 2 yang lainnya, yaitu transpirasi dan juga sublimasi. Nah, transpirasi itu apa sih? Transpirasi itu adalah penguapan air oleh tumbuhan akibat panas matahari. Nah, dan yang terakhir itu adalah sublimasi. Sublimasi itu adalah penguapan dari es yang tidak mengalami pencairan. Teman-teman, sebelumnya apa sih pengertian dari siklus hidrologi atau siklus air? Jadi, siklus hidrologi atau siklus air itu adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi atau kembali ke atmosfer melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Siklus hidrologi atau siklus air itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada siklus pendek atau kecil, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, yang pertama itu ada siklus pendek. Yang pertama itu air laut yang mendapatkan sinar matahari itu akan menguap yang semakin lama semakin banyak. Nah, proses ini disebut juga dengan evaporasi.
Yang kedua itu ketika mencapai ketinggian tertentu dan temperatur udaranya itu sudah menurun, akan mengalami yang namanya kondensasi atau pengembunan dan membentuk sebuah awan. Nah, habis membentuk sebuah awan, menjadilah yang namanya hujan atau yang disebut juga dengan presipitasi. Kedua, ada siklus air sedang. Nah, kalau siklus air sedang itu sama prosesnya diawali oleh evaporasi, di mana air laut itu menguap karena mendapatkan panas matahari. Nah, ketika proses evaporasi, nanti si uap airnya itu akan dibawa oleh angin ke daratan. Nah, proses ini tuh disebut juga dengan adveksi. Nah, biasanya di daratan itu, di atas daratan itu suhunya itu dingin. Nah, ketika dingin terjadilah yang namanya kondensasi. Kondensasi yaitu adanya pengembunan. Nah, setelah awannya tersebut terbentuk dan mulai jenuh oleh uap air, maka terjadilah sebuah hujan atau yang disebut juga sama kayak siklus air pertama yaitu presipitasi. Nah, ketika hujan tersebut nanti itu akan mengalir, airnya bisa ke dalam tanah yang disebut juga dengan infiltrasi, atau juga bisa masuk ke sungai dan danau dan nanti masuk kembali lagi ke dalam air laut. Yang terakhir ada siklus air panjang, yang proses awalnya sama kayak siklus air pendek dan sedang, di mana air lautnya itu akan menguap karena mendapatkan panas matahari. Setelah itu uap air tersebut akan dibawa oleh angin jauh yang nantinya itu akan mengalami pendinginan. Nah, setelah mengalami pendinginan, dia itu akan berubah menjadi kristal es si uap airnya itu dan menjadilah hujan salju. Nah, hujan salju yang menumpuk di padang salju ini tuh, nah itu akan mencair dan mengalir ke sungai atau enggak ke tanah, ke danau dan lain sebagainya dan kembali lagi ke air laut. Nah, teman-teman, proses penguapan itu tidak hanya evaporasi saja, ada juga transpirasi dan sublimasi. Nah, transpirasi itu apa sih? Transpirasi itu adalah proses uap air yang dibawa oleh tanaman dari akar melalui pori-pori daun dan kemudian berubah menjadi uap air dan dilepaskan ke atmosfer. Sedangkan sublimasi adalah proses di mana es yang ada di kutubnya itu menjadi uap air. Nah, es yang ada di kutubnya itu menjadi uap air itu tanpa adanya proses pencairan terlebih dahulu. Siklus hidrologi merupakan suatu proses di mana air laut menguap menjadi awan di atas dan turun lagi ke daratan berupa cairan dan mengalir lagi ke air laut. Terbagi menjadi 3, yaitu siklus panjang, siklus sedang, dan siklus pendek. Di sini ada siklus hidrologi pendek. Di sini air laut akan menguap yang disebut dengan evaporasi dan menguap ke atas dan berubah menjadi awan atau yang disebut dengan kondensasi. Nah, si awan ini akan turun lagi menjadi air, rintik-rintik air yang disebut dengan presipitasi kembali ke laut. Dan selanjutnya ada siklus hidrologi sedang, di mana air laut itu akan menguap menjadi awan dan awan itu akan berpindah ke daratan yang disebut dengan adveksi. Nah, ketika awan itu di daratan, dia akan dingin dan terjadilah hujan. Dan hujan itu akan mengalir melalui sungai dan menjadi danau. Di danau itu air akan menyerap ke dalam tanah yang disebut dengan infiltrasi. Dan setelah itu air akan mengalir lagi ke laut. Selanjutnya ada siklus air panjang, yang dimana air menguap dan terbawa angin ke daratan yang lebih tinggi. Dan di sana si air berubah menjadi kristal es yang terjadinya hujan salju dan terjadi padang salju di dalam gunung. Dan ketika padang salju mencair, air itu akan mengalir melalui sungai dan sungai kembali lagi ke laut. Selain evaporasi, ada juga yang lain seperti transpirasi. Transpirasi adalah proses di mana air menguap dari tumbuhan karena sinar matahari yang diterimanya. Kedua, ada sublimasi, yang di mana penguapan air yang ada di es menguap tanpa terjadinya pencairan terlebih dahulu. Siklus hidrologi adalah gerakan air laut ke udara yang kemudian jatuh ke permukaan tanah lagi sebagai hujan atau berbentuk presipitasi lain, akhirnya mengalir ke laut kembali. Jenis-jenis siklus hidrologi yaitu siklus pendek atau kecil. Air laut mendapat sinar matahari kemudian mengalami penguapan yang
kemudian semakin lama semakin banyak. Setelah mencapai ketinggian tertentu, temperatur suhu udara menurun, maka terjadilah kondensasi dan terbentuklah awan yang mengakibatkan turunnya hujan di atas permukaan laut tersebut. Siklus sedang. Air laut yang mendapat sinar matahari kemudian menguap. Uap air tersebut terbawa oleh angin ke daratan. Akibat suhu udara di atas daratan biasanya penggunungan dingin, maka terjadilah kondensasi sehingga terbentuklah awan. Jika awan tersebut telah jenuh oleh uap air, terjadilah hujan. Air hujan tersebut ada yang mengalir ke permukaan bumi, meresap ke tanah, yang masuk ke danau, sungai, akhirnya kembali ke laut. 3. Siklus panjang atau besar. Siklus panjang atau besar. Siklus panjang ini terjadi karena pengaruh panas sinar matahari yang mengakibatkan air laut menguap. Uap air tersebut terbawa oleh angin jauh ke wilayah daratan. Setelah mengalami pendinginan, uap air tersebut berubah menjadi kristal es sehingga terjadilah hujan salju. Salju yang bertumpuk yang kemudian mencair dan mengalir pada sungai atau es glacier. Setelah mencair akhirnya kembali ke laut. Siklus hidrologi adalah gerakan air lautan ke udara yang kemudian jatuh ke permukaan tanah lagi sebagai hujan atau membentuk presentasi lain dan akhirnya mengalir ke laut kembali. Siklus hidrologi yaitu ada 3 jenis. 1. Siklus pendek atau siklus kecil. 2. Siklus sedang. 3. Siklus panjang atau siklus besar. Pendek, air lautan mendapatkan sinar matahari kemudian mengalami penguapan yang semakin lama semakin banyak. Setelah mencapai ketinggian tertentu, temperatur udara menurun, maka terjadilah kondensasi, pengembunan, dan terbentuknya awan yang mengakibatkan turunnya hujan di atas permukaan laut tersebut. Nah, air yang sedang mendapatkan sinar matahari kemudian menguap. Uap air tersebut terbawa oleh angin ke daratan. Akibat suhu udara di atas daratan biasanya penggunungan air, maka terjadilah kondensasi sehingga terbentuknya awan. Jika awan tersebut telah jenuh oleh uap air, terjadilah hujan. Air hujan tersebut ada yang mengalir di permukaan bumi, meresap ke dalam tanah, ada yang masuk danau, sungai, dan akhirnya kembali ke laut. 3. Siklus panjang atau besar. Siklus ini terjadi karena pengaruh panas sinar matahari yang mengakibatkan air laut menguap. Uap air tersebut terbawa oleh angin jauh ke wilayah daratan. Setelah mengalami pendinginan, uap air tersebut berubah menjadi kristal es sehingga terjadinya hujan salju. Salju yang berkumpul membentuk padang salju yang kemudian mencair dan mengalir dan pada sungai es glacier. Setelah mencair akhirnya kembali ke laut.